minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah saminta ridho rahmat hidayah taufik anugerah Engkau ya Allah. Saya mohon ya Allah, kuasailah jiwa raga saya ya Allah. Saya mohon pinjam penguasa di desa Kemiren, Banyuwangi yang tahun kemarin membuat cerita desa siluman KKN di desa Penari. Saya mohon kepadamu ya Allah, bagaimana cerita kampung siluman itu yang sebenarnya ya Allah, yang dibuat KKN mahasiswa tahun lalu di desa Penari, Kemiren, Banyuwangi. Ya Allah, saya mohon ya Allah, masukkanlah ya Allah penguasa bangsa gaib yang ada di kolam atau sendang sinden yang disebut desa Penari di Banyuwangi itu. Allahumma ya Allah, kuasailah jiwa raga saya ya Allah, dan masukkanlah ya Allah penguasa kolam sinden atau sendang sinden siluman yang disebut desa Penari itu di desa Kemiren, Banyuwangi. Saya serahkan jiwa raga saya kepada Engkau ya Allah, kuasailah sepenuhnya ya Allah, dan masukkanlah yang benar-benar penguasa di desa siluman, di desa kolam sinden Kemiren, Banyuwangi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Inam Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. La ta'ala wa ala yawatin. Apa kamu ngomong, apa kamu saya ini adalah tong bajil, penguasa hutan di Banyuwangi. Saya adalah jin penguasa di hutan situ. Mau apa kalian semua mendatangkan saya ke sini? Tolong ceritakan. Desa
desa itu di bawah kekuasaan saya. Desa itu dulu ceritanya itu adalah desa Kamukten. Desa Kamukten itu dulu untuk pemujaan para dewa. Para dewa memuja Sang Hyang Widi di situ. Di situ tempat pemujaan. Waktu dulu itu penghuninya, penduduknya itu adalah manusia purba kala, sejenis kera. Sejenis kera. Saya adalah Tong Bajil, penguasa hutan di sana. Jadi desa itu dari zaman purba dulu adalah desa pemujaan para dewa. Desa Kamukten. Desa itu dulu itu dihuni makhluk-makhluk semacam saya banyak sekali. Desa itu hancur karena ulah manusia. Siapa itu? Sunan sing do nyebarke agama sing tak kenal ki mau kaya sing mau omong ki. Yang kamu bicarakan itu sunan itu dulu yang menghancurkan desa itu waktu itu. Desa itu dulu untuk memuja Sang Hyang Widi, penguasa alam semesta, Sang Hyang Widi. Ceritanya desa itu dulu seperti itu. Makanya orang yang berkunjung ke sana itu haruslah orang-orang yang punya tata krama, sopan santun, punya adat, punya etika, istilah sekarang. Dulu itu banyak orang yang hilang di situ karena apa? Karena ucapannya sendiri. Desa Kamukten itu untuk memuji para dewa. Apa yang diucapkan akan terjadi pada dirinya sendiri. Itulah dikatakan Kamukten, kebukten. Apa yang dirasakan, dikatakan, dilakukan orang-orang yang ada di situ. Orang masuk ke desa itu dulu pada mengambil air itu penjaganya adalah naga ular besar. Itu dulu naga itu adalah dari laut selatan, itu adalah utusan dari Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Zaman dulu daerah situ itu kekeringan, tidak ada air. Rakyat di situ dulu itu kehausan, kelaparan waktu itu. Banyak masyarakat sekitar situ itu memuja Sang Hyang Widi, dewa, meminta air. Maka timbullah dari tanah itu keluar naga yang memercikkan air, melubang tanah dari selatan Laut Jawa sampai ke situ. Itu tumbuh air, timbul air, keluar air, jadilah mata air yang sekarang dinamakan Sendang Sinden, Kolam Sinden oleh masyarakat sekitar situ.
Dulu itu terjadi pertumpahan darah di antara desa-desa sekitar situ. Desa sebelah dari desa Kamukten. Kamukten itu suatu wilayah desa di tengah hutan kecil yang saya tempati, yang saya kuasai itu. Sebelah desa itu penduduknya pada ngambil air ke situ. Iri ingin memiliki, terjadilah pertumpahan darah. Makanya desa itu dinamakan desa Kemiren, karena penduduknya itu iri ingin memiliki air. Setelah itu banyak pertumpahan darah, perebutan di situ. Banyak yang memuja-muja di situ, mengambil air. Akhirnya manusia-manusia purba berbentuk manusia kera itu akhirnya ditumpas habis oleh manusia. Ditumpas habis, akhirnya kera-kera itu banyak yang meninggal. Akhirnya jadilah siluman-siluman manusia kera, termasuk saya, pemimpin penguasa di desa Kamukten, di wilayah hutan situ. Banyak cerita. Orang yang ke situ banyak yang membawa sajen, membawa minyak, membawa persyaratan supaya dia mendapatkan Kamukten, kesakten, adidayaan jiwa raganya. Banyak yang memuja ke situ. Banyak orang-orang yang ke situ untuk mencari kemuliaan, Kamukten, keadidayaan. Akhirnya di situ dinamakan desa Kamukten. Setelah lama banyak muncul agama yang kamu bawa tadi itu apa? Sunan-sunan itu ke situ. Agama apa? Agama Islam. Ya, agama Islam. Itu ke situ baca doa-doa, pada akhirnya saya itu ditaklukkan, tidak boleh mengganggu umat manusia di situ. Tapi saya itu berpesan kepada Sunan siapa itu, Sunan Maulana Malik Ibrahim atau siapa itu dulu pernah ke sana. Itu saya Subakir itu ya, siapa yang itu memasang saya Subakir dan teman-temannya itu pernah ke sana. Waktu masa kejayaan Raja Majapahit, itulah datang seorang wali, katanya wali itu terus dihancurkan kerajaan saya, kerajaan gaib saya dihancurkan. Akhirnya dikuasai oleh umat pengikut dari sunan-sunan tadi yang berpakaian putih, berjubah-jubah. Pada akhirnya banyak juga masyarakat yang ke situ mencari kamu, dan termasuk itu tadi ke situ memuja, membawa perangkatan sajen minyan dan segala macam itu untuk memuja-muja di situ. Sampai sekarang masih berjalan itu di desa yang saya kuasai. Maka itulah
Dikatakan sinden. Dulu itu ada seorang wanita bersama rombongannya bawa alat-alat musik ke situ untuk memuja-muja, minta supaya itu diturunkan wahyu, badannya itu supaya jadi ayu. Karena sindennya dulu itu wajahnya itu tidak ayu, tidak baik. Mandi di situ supaya dia itu cantik, ayu. Pada akhirnya sinden itu karena ketakutan akhirnya meninggal di situ. Sinden itu akhirnya jadi pengikut saya, menikah dengan bangsa jin, akhirnya jadi manusia siluman. Sering dia keluar waktu malam. Sinden itu banyak manusia yang ke situ, banyak yang hilang, banyak yang mati karena ketakutan. Bukannya itu saya yang membunuh, tapi dia ketakutan karena kelakuannya sendiri. Kelakuannya sendiri tidak sopan. Buang air sembarangan. Dia kencing sembarangan. Dia ngomong sembarangan, menyepelekan. Tidak menghargai adat istiadat yang ada di desa itu. Akhirnya orang-orang yang seperti itu akan kami hancurkan, kami sesatkan. Semua pengikut saya itu keluar menemui orang-orang yang berniat tidak baik ke situ, yang punya prasangka tidak baik ke situ, yang kurang ajar di situ, yang tidak sopan masuk wilayah saya. Semua itu akan ku sesatkan, ku hilangkan dari permukaan bumi. Itu ceritanya. Jadi kampung itu sampai sekarang itu orang lain, desa lain, daerah masuk ke situ haruslah tahu aturan tata cara, tata keramanya. Tidak boleh sembarangan ngomong. Itu menurut keyakinan orang masing-masing. Kalau orang itu menganut Sunan tadi yang berbaju putih-putih, dia ke sana itu baca apa itu? Baca-baca. Itu bikin panas telinga, bikin panas badan penghuni-penghuni di sana. Ada juga itu yang cuman di situ itu membaca tembang, membaca doa-doa, itu bisa. Kalau kamu pengen tahu itu siapa sindennya, itu biarlah saya tak kembali, biar sindennya itu nanti yang bicara. Tong Bacil mau pulang ke sana. Tidak. Saya itu adalah Sinden Dewi Kantil. Oh, Dewi Kantil. Dari mana itu? Dewi Kemuning. Oh, Dewi. Sing gawe wong dadi kantil. Oh. Nama saya itu Sinden Kemuning. Anak
Mang Bapak. Mau tahu sinden kemune bisa di situ gitu. Salah dulu itu kalau salah di situ untuk mencari ilmu supaya saya bisa terkenal jadi sinden Banyuwangi cinta. Jadi wong-wong ya jadi kader sampean ya Mbak ya. Kader ya. Apa kamu tanyakan? Mbah. Nah, ceritake sing mahasiswa tahun wingi sing ilang niku gimana, Mbah? Mahasiswa sing KKN tahun wingi niku. Katanya aja. Niku, Mbah. Anak kakak yang itu yang datang bersama temannya. Anak itu anak itu anak pelajar, tapi anak pelajar kurang ajar, tidak sopan. Masuk ke desa tidak salam. Kurang ajarnya gimana itu? Anak itu tidak sopan. Masuk ke desa tidak pamitan, tidak salam. Pertama datang, anak itu sudah kurang ajar sama sesepuh desanya di situ, sepuh desa Kemiren. Datang dijemput malah misuh-misuh. Tidak salah malah janco. Itulah yang diucapkan mahasiswa itu. Apa itu orang apa namanya orang kakak apa Pak? KKN. Itu salamnya itu tidak salam baik, malah salam janco. Itu akhirnya apa? Dari penghuni kampung Pamukten itu mengutus saya untuk menggoda dia, untuk menggoda dia pada ketakutan karena apa? Saya mukanya jelek, kadang berubah. Saya juga jelek sama. Bisa, aku bisa berubah jelek, bisa berubah cantik. Bisa berubah cantik ya bisa. Iya bisa. Namanya siluman. Itulah ceritanya. Anak-anak muda itu masuk ke desa tidak punya aturan yang sesuai adab sopan santun pelajar. Dia masuk ke desa Kemiren itu karena apa? Dia tidak mau mengikuti saran sesepuh desa untuk berbuat sopan santun. Adat istiadat di desa itu, di kampung itu harus dia ikuti.
Tapi anak-anak muda itu pada kemaki itu ada sajen malah dia lemparin, itu ada sajen malah dia kencingin. kurang ajar itu tanyakan anak-anak yang masih hidup itu tanyakan kurang ajar apa tidak dia. Kurang ajar. Itu sebenarnya teman-temannya dia itu yang mati itu ketakutan, motornya menjadi ketakutan. Saya takut, dia takut, akhirnya mati. Nah, yang mati berapa itu, Mbak? 2. Yang mati 2. Ketakutan. Matinya ning ngendi, Mas? Di sana, karena ketakutan sendiri, karena tidak sopan. Sama Mbak. Tidak sopan. Sama Mbak. Itu, ketakutan sama Mbak. Penguasa situ, sama anak buahnya, banyak deh pengikutnya, itu. Desa siluman, desa kemukten. Dan nanti tampil cantik di antara ketakutan, Mbak. Itu kamu ingat semuanya. Masuk ke wilayah saya Harus tidak sopan, tidak santun, tidak tahu aturan, akan kami lenyapkan bersama-sama. sama KKN tadi. Itu anak terpelajar tapi kurang ajar, tidak sopan, tidak menghargai adat-adat kedesaan yang sudah disakralkan. Itu ceritanya seperti itu. Bocah-bocah kuwi pandang kita aja. Jaluke kasih pelajaran. Kek loro, Mbak. Kek loro. Itulah ceritanya. Tanyakan sendiri pada anak-anak yang masih ada. Dia sopan apa tidak? Tidak sopan. Dia mandi di kolam, ada sajen malah dikencingi, ada sajen malah dilempar. Itu kurang ajar. Anak-anak terpelajar tapi kurang ajar. Jaluke ki ajar. Itu sampai mati kiri. Ketakutan nih, Mbak ya. Ketakutan sendiri. Matanya itu Saking wedine. Menduluk. Saking wedine. Menduluk. Matanya itu pada menduluk. Saking wedine, Mbak ya. Titut. Itu lagu-lagu mengiringi desa Kamiren, desa Kemuten, zaman biyen mo aja dan sembrana nang kono akeh sengkala yen ora manut aturan
desa kamu terima aku sinden anak desa Kematen. Itulah ceritanya. Anak-anak terpelajar tidak punya aturan, tidak punya sopan, tidak punya adab, tidak punya sopan santun. Kudu kita wong urip ana ngendi wae. Ceritanya gitu tak. Aku tak balik. Terima kasih, Mbak. Aku tak balik. Aku tak balik. Pesen sinden kolong-kolong kuwi aja dogi uyoi. Iya, Mbak. Aku tak manut, Mbak. Aku tak balik. Iya, Mbak. Ternuwun, Mbak. Ya. Astagfirullah. Astagfirullah ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah, penyampun itu dosa ya Allah. Ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Al-Fatihah. Ya anak Tuhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Biridhillah Allah Subhanahu wa taala bi hajatil qabul ila hadiyati khususon sedoyo semua subscriber akun YouTube Misteri yang Didik, semua umat manusia yang sudah memberikan sedekah jariah subscribe di akun YouTube Misteri yang Didik. Semoga Allah meridhoi, memberikan perlindungan jiwa raga sekeluarga, memberikan kesehatan jiwa raga sekeluarga selama hidup di dunia, dan memberikan rezeki materi yang halal, barokah, dan mencarinya tanpa susah payah selama hidup di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma qadara lana wa maulana wa ala wa yatawakkalul mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma asmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa samiul alim. Wa qala ma'ikuni bi atani sirrina simhalama wa maulana ya wa ta'ala ma'dun amin. Rabbana innaka sami'un nasimi yaumil rabbi inna wa la yuhibbul mi'ad. Allahumma arzuqni rizqan wasi'an ila amin wa la nasabbi wa barakatuh Allah innaka ala kulli syai'in qadir.
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka